Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa akramana bit taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak Ibu saya hormati, alhamdulillah meskipun hujan tapi tidak membuat kita terhalang untuk tetap istiqomah memakmurkan masjid yang mulia ini. Semoga keistiqomahan kita, kecintaan kita untuk tetap memakmurkan masjid ini menjadi amalan yang akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga air hujan yang mengenai tubuh kita akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Jemaah muliakan, malam ini kita masuk kepada bab fadlu dha'fatul muslimin wal fuqara'i wal khamilin. Bab tentang keutamaan orang muslim yang lemah, orang muslim yang fakir. Ternyata kalau Allah mentakdirkan kita menjadi orang muslim yang fakir atau miskin, orang muslim yang lemah secara ekonomi, itu tetap memiliki keutamaan, tetap memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita membaca sirah nabawiyah, ternyata sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang ditakdirkan oleh Allah, termasuk minad du'afa wal masakin wal fuqara wal masakin. Bahkan ada sahabat Nabi yang sepanjang hidupnya enggak bisa bangun rumah, enggak dikasih rezeki sama Allah untuk bisa membangun rumah, sampai dia harus tinggal di emperan Masjid Nabawi. Itulah Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta, tempat tinggal, sehingga Nabi memberikan mereka fasilitas untuk tinggal di samping masjid. Allah juga di sini memberikan pesan kepada kita agar jangan sampai kita meremehkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dari sisi ekonomi mungkin kategorinya du'afa wal masakin. Dengan firman-Nya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum. Al-Kahfi ayat 78. Dan hendaklah kalian bersabarlah, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya,
yang beribadah kepada Tuhannya baik di waktu pagi maupun sore. Mereka semata-mata mengharapkan ridhonya. Wala ta'du ainaka anhu, dan jangan sekali-kali mata kamu berpaling dari mereka. Jadi jangan sampai kalian tuh tinggalin mereka. Jangan sampai kalian tuh lupakan mereka gitu. Ini Allah ya, sampai memberikan warning kepada kita dengan firman-Nya, wala ta'du ainaka anhum. Janganlah sampai matamu memalingkan, jangan sampai matamu berpaling dari mereka. Artinya jangan sampai kita itu sebagai seorang muslim ya, kena melihat ada saudara kita, jamaah kita tuh yang ya nggak pernah nyumbang di masjid karena emang miskin ya, nggak pernah berinfak ya, nggak ada kontribusinya lah gitu di masjid secara maliyah gitu, tapi dia suka ke masjid gitu, sering berjamaah, sering ngaji. Jangan diremehin gitu ya, jangan diremehin, jangan tinggalkan dia, jangan berpaling dari dia. Bahkan kita harus ya berikan perhatian khusus kepada mereka. Kita bantu dari harta yang kita punya ya, kita berikan sedekah ya, dan sebagainya. Kemudian ini ayatnya ya, bisa setiap ya, bab itu di awal dengan satu ayat. Kemudian baru ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang lemah. Di antaranya di sini An Harisah bin Wahb bin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah aku informasikan kepadamu tentang ahli surga nih, kata Nabi. Nabi ngajak dialog nih sama sahabat. Mau nggak aku beritahu ya siapa itu ahli surga? Ya. Kullu dhaifin mutadhaifun. Setiap orang yang dhaif, lemah ya, dan diremehin orang gitu, nggak dianggap gitu. Pokoknya nggak dianggap lah gitu, nggak diperhitungkan. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Namun kata Nabi, seandainya dia bersumpah ya, dia bersumpah kepada Allah, Allah pasti akan menerima sumpahnya. Allah akan mengabulkan sumpahnya. Ya, kenapa? Karena orang lemah itu ya mungkin kita nggak tahu dia punya ibadah-ibadah tersendiri ya, kita nggak tahu. Ya. Mungkin karena dia lemah dan dia ridho dengan takdir kelemahannya itu, dan dia bersabar atas takdir dikasih Allah kekurangan dari segi ekonomi. Karena dia ridho dengan takdir Allah, dia sabar atas ujian itu, dan Allah pun meridhoinya. Allah mencintai orang itu, ya. Kalau dia bersumpah, Allah pasti akan terima sumpahnya. Itu. La abarrahu. Allah akan kabulkan ya, kalau dia sumpah itu. Dikata Nabi bahwa di antara ahli surga itu ternyata kullu dhaifin mutadhaifun. Setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tapi karena kesolehannya, kedekatannya kepada Allah, kalau dia bersumpah, Allah akan terima sumpahnya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah aku kasih tahu? Maukah aku beritakan kepada kalian siapa ahli neraka itu? Kullu utullin jawazin mustakbirin muttafaqun alaih. Setiap orang utullin yang kasar gitu, sama istri kasar ya. Kalau ngomong nggak pakai otak gitu, nggak pakai perasaan. Kalau dia ngomong ketus, ngomong nyakitin ya. Ini calon ahli neraka nih, orang yang kasar. Kan kalau suami yang baik itu kalau ngomong sama istri ngomongnya lemah lembut ya Bu. Ibu mau nggak dikasarin? Ibu nyaman nggak kalau suami itu ngomongnya kasar? Nggak suka. Senengnya Bu baik, kalem gitu Bu ya.
lemah lembut. Bapak suka nggak Pak di kasarin sama istri? Istri gitu kasar, ngomongnya songong gitu, tuker, berani nuker, main tuker-tuker aja. Aduh, ya emang mobil tuker tambah. Kasar. Dia tiap orang yang kasar itu orang neraka. Kasar sama istri, kasar sama anak, ya, main tangan gitu. Orang nggak suka kalau orang itu kasar, serius. Dan itu bukan sifat seorang muslim yang baik. Nah, hari ini banyak kan, ya, orang di penjara, suami di penjara karena kasar sama istrinya, guru di penjara karena kasar sama muridnya, ya enggak Bu? Ya enggak? Ya main tangan, kasar gitu. Tiap orang yang kasar itu ahli neraka. Jawazin. Nah, jawazin tuh kepala batu. Kepala batu. Maksudnya apa? Keras kepala. Susah dibilangin. Ada kayak gitu orang. Keras kepala. Jadi kalau orang kepala batu tuh nggak ngerti dibilangin orang, gitu ya, susah banget dinasihatin orang, itu ahli neraka tuh. Kita kan harus jadi orang tuh, orang yang apa tuh ya, mudah gitu terima nasihat gitu. Bahkan kita berterima kasih gitu kalau dinasihatin sama orang. Kenapa? Itu hadiah buat kita. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Ini orang ada dinasihatin marah gitu. Belagu lu, ya. Sok pinter lu, sok alim lu, gitu ya. Sok suci lu gitu kan. Kayak lu paling baik aja, pokoknya dia nggak nerima. Hatinya juga keras, beku, kaku, ya. Orang itu kaku, gak mau menerima masukan dari orang gitu ya, sempit dada ya. Nah itu termasuk ahli neraka orang kayak gitu. Tiap kita kan punya kelemahan, betul? Tiap orang punya kelemahan nggak? Punya. Ya saya juga punya kelemahan. Oke, saya terima kasih kalau ada yang ngasih masukan gitu dalam hal penyampaian materi kurang baik atau kurang fokus, ya kan? Sampaikan. Ya, saya akan terima dengan lapang dada. Ya, mustakbirin, sombong. Nah, tuh, ya. Jadi tiap orang yang kasar, keras kepala, ya, dan sombong, ini adalah kata Nabi orang yang akan menjadi ahli neraka. Ini 3 sifat tercela, ya, yang nggak boleh ada dalam diri seorang muslim. Orang muslim itu harus rendah hati, nggak boleh sombong. Kenapa? Karena sombong itu hanya layak untuk Allah. Ya, sombong itu hanya layak untuk Allah yang pantas sombong. Kenapa? Karena Allah yang punya segalanya. Kadang kita nggak punya apa-apa. Kita lahir dalam keadaan telanjang, nggak bawa selai benang pun nggak ada. Mati juga hanya dibungkus kain. Kapan? Apa yang disombongin? Anda pun titel, doktor, insinyur, itu cuma topeng doang. Hanya casing aja gitu. Pakaian kita nih pakai sorban, pakai baju gamis. Ini kan casing kan. Adapun yang Allah lihat dari manusia apanya? Hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak ngelihat kepada rupa kalian. Allah ngelihat kepada harta kalian. Allah hanya lihat kepada isi hati. Jadi manusia gak pantas sombong. Kenapa? Karena kita diciptakan mimma imahin, dari air yang hina. Kita tuh mesti tahu asal usul kita. Dari setetes air yang hina, mani. Ya kan? Yang kalau dijual masukin kumpulin mani segelas, ada yang beli gak? Ada yang beli Pak? Mau? Gak mau Pak? Gak ada yang mau. Orang jijik ngeliatnya, yakin gitu kan? Masih dengan air putih, air aqua ada harganya, air mani gak ada harganya. Hina kita itu, ya, karena kita itu diciptakan dari air yang hina, dan kita tuh yang kita punya itu hanyalah titipan dari Allah, maka gak pantas kita sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga kalau orang di hatinya masih ada kesombongan, meskipun sombongnya itu kecil, sekecil biji sawi, sekecil atom.
Jadi memang kesombongan tuh jangan sampai ada dalam diri kita. Kemudian hadis berikutnya, ya. An Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala marra rajulun lan nabi faqala rajulin indahu jalis ma ra'yuka fi hadha. Ketika nih Nabi lagi duduk-duduk dengan sahabatnya, lewatlah seseorang di hadapan Nabi, di depan sahabat. Kemudian ya Nabi bertanya ya, kepada sahabat-sahabat yang lagi duduk-duduk itu, ma ra'yuka fi hadza, apa pandanganmu, bagaimana pendapatmu tentang orang yang tadi lewat tuh. Faqala rajulun, dia berkata nih, jawaban nih sahabat yang lagi di samping Nabi itu, rajulun min asyrafin nas, ya Rasulullah, ini orang nih orang yang paling mulia, orang yang paling mulia, kata sahabat itu. Hadza wallahi hariyun in khataba ayunkah. Ini orang pasti kalau dia ngelamar gadis yang ada di sini ya, pasti lamaran diterima, jangan tolak. Wa in syafa'a ayusyafa. Kalau dia ya nyuruh ya, pasti dituruti perintahnya. Dia minta tolong pasti akan cepat ya, cepat direspon. Pasal kata Nabi itu nggak jawab apa-apa, diam aja Nabi itu, mendapat pandangan daripada sahabat itu. Nabi nggak komen. Kemudian lewat orang kedua, orangnya itu lusuh, terus kusut ya. Yang pertama kan lewat tuh gagah, tampan, ya kan, perlente lah, pelimis. Ya. Yang kedua nih lewat orangnya lusuh, pakaiannya juga kotor, compang-camping gitu, rambutnya kusut, ya. Nabi nanya, ma ra'yuka fi hadza, bagaimana pendapatmu tentang orang ini nih, gitu. Faqala ya Rasulullah hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ya Rasulullah, ini orang miskin, kere. Hadza hariyun in khataba alla yunkaha. Ini orang kayak gini mah nih, katanya kalau dia ngelamar kagak ada yang terima, kagak ada yang mau terima dia, nggak ada perempuan yang mau nikah sama dia. Wa in safaha al-isma, dan kalau dia nyuruh nggak ada orang yang mau. Kalau dia tolong, nggak ada yang mau nolongin, nggak bakal berhasil. Gitu. Wa in qala alla isma'a, kalau dia ngomong pun kagak ada yang dengerin. Saking apanya? Saking orang ini dianggapnya hina gitu loh, diremehin gitu, ya. Lamar nggak bakal diterima. Kalau dia nyuruh nggak ada yang mau. Gitu. Kalau dia ngomong pun nggak ada yang dengerin, gitu. Kata nih sahabat. Faqala Rasulullah, maka Nabi baru dah komentar. Apa kata Nabi? Hadza khairun min mil'il ardi misla hadza muttafaqun alaih. Justru orang yang kedua ini, orang ini di sisi Allah lebih baik daripada orang yang pertama, lebih bernilai si Allah, meliputi bumi dan seisi-isinya ketimbang orang yang pertama. Di seringkali Pak, manusia itu nilai orang dari apanya? Penampilan, betul? Dari pakaian. Makanya hari ini karena manusia itu hidup di era di mana orang lihat orang itu dihargai karena tampilannya. Hari ini orang banyak yang memaksakan diri untuk tampil nggak sesuai dengan dirinya, tampil nggak sesuai dengan sesungguhnya siapa dia sih sebenarnya, gitu loh. Sehingga banyak orang yang memaksakan diri ya, pakai pakaian yang
yang mahal-mahal, ya. Betul Bu, dari pejabat jamnya 1 miliar, Ibu ya, ada ya? 1,2 M ya, tuh, masya Allah tuh, jam 1,2 M tuh Bu, jam tangan, masya Allah tuh Bu, ya. Itu kan kalau dibeliin kerupuk banyak gak Bu? Dibeliin sembako buat anak yatim berapa bungkus tuh Bu? Bisa keramat dapat ya? Iya, jam doang tuh, hanya buat gagah-gagahan gitu loh, ya, hanya buat gagah-gagahan. Istri-istri menteri ya, kemarin pas dilantik pamer tas, ada yang tasnya 400 juta, tas doang Bu, seharga satu rumah kita. Coba bayangin tuh, hari orang kayak gitu, ya. Mereka ya supaya dihargai, supaya disebut orang hebat, orang keren, berusaha menutupi kekurangannya dengan aksesoris itu, ya. Padahal dalam agama kita, Nabi kita ngajarin jangan pernah nilai orang dari tampilan luarnya. Ketika Nabi ya melihat orang yang kedua yang miskin, yang lusuh itu lebih baik si Allah, bahkan di sisi Allah itu dia melebihi bumi, sepenuh bumi nilainya, bobotnya kalau ditimbang kebaikannya ketimbang orang yang pertama. Ini kan ya Nabi ngajarin kita jangan pernah menilai orang dari penampilannya yang lusuh itu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya ketika ingin ngangkat derajat seseorang ya itu enggak menilai orang itu dari fisiknya. Karena sahabat Nabi itu menghina kakinya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu disuruh naik sama Nabi, naik karena ada keperluan. Pas naik kesingkap kakinya kecil kakinya, diledekin sama sahabat. Tuh kaki meja gitu. Kaki apa kaki meja gitu kan? Begitu kurang lebih ya kan. Nabi langsung, kakinya temanmu yang kau hina itu Ibnu Mas'ud, kalau ditimbang di hari kiamat itu bobotnya lebih berat dari gunung Uhud. Nabi bilang gitu. Ketika ada sahabat yang menghina Bilal kena hitam, ya kan? Nabi langsung tegur, ya, kau ini masih ada sifat jahiliyah, masih ngerendahin orang kena fisiknya, warna kulitnya, rasis gitu loh. Kamu ini rasis gitu, jahiliyah betul, ya. Nilai orang masih dari warna kulitnya. Dia itu penduduk bumi yang sendalnya udah sampai ke sorga, ya enggak? Bilal kan ahli sorga, ya, yang berjalan di muka bumi siapa? Bilal. Sampai sendalnya pun udah sampai ke sorga, tapi dihina, ya, oleh sahabat. Nabi marah. Maka nggak boleh kita lihat apanya merendahkan orang karena warna kulitnya, karena fisiknya, gitu. Ya, Allah mengangkat derajat orang itu bukan warna kulit, bukan karena fisiknya, tapi karena keimanannya, karena ketakwaannya. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya orang yang paling mulia, yang paling takwa, bukan yang paling kaya, yang paling pintar, bukan yang paling glowing, bukan. Orang sekarang kan rame-rame ingin bikin glowing wajahnya, betul Bu? Sekarang tuh bisnis skincare rame nggak tuh? Laku nggak tuh? Laku. Jarang orang yang bikin glowing hatinya, betul? Sebab kepentingan mana? Bikin bening wajah atau bening hati? Pentingan mana? Beningin wajah, beningin hati? Beningin hati. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis ketiga. An Sa'id Al-Khudri An-Nabi sallallahu qala ihtajjatil jannah wan nar. Dari Sa'id Al-Khudri, dari Nabi kita Muhammad sallallahu bersabda, surga dan neraka berdebat nih.
Jadi surga neraka itu bisa bicara, Ibu, berdebat. Surga neraka punya lisan dan berdebat gitu. Faqalatin nar, maka ini neraka bicara dengan lantang. Fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Surga, jatah saya ya untuk orang-orang yang sombong dan takabur. Ini kata neraka. Surga, jatah gue, jatah saya tuh orang-orang yang sombong dan takabur. Qalatil jannah, surga nggak mau ngalah. Neraka, piya du'afan nas wa masakinuhum, jatah saya orang-orang yang lemah, wa masakinuhum, dan jatah saya untuk orang-orang yang miskin. Kata surga. Jadi surga debat sama neraka. Neraka mengatakan jatah saya untuk orang yang sombong dan takabur. Kata neraka, kata surga, kalau jatah saya untuk orang yang lemah dan miskin. Lagi debat, maka Allah tengah-tengahin nih. Faqadallahu bainahuma, maka Allah putuskan di antara keduanya. Lagi debat, Allah putusin. Allah tengah-tengahin. Apa kata Allah? Annakil jannah rahmati arhamu biki man asya. Hai surga, engkau adalah rahmatku. Aku akan rahmati denganmu orang-orang yang aku kehendaki. Surga itu adalah salah satu rahmatnya Allah. Di kita masuk surga itu bukan kena amal kita, tapi kena rahmatnya Allah. Jadi kalau kita pengen masuk surga, kita mesti dapat rahmatnya Allah. Tapi rahmat Allah ini nggak datang sekonyong-konyong. Rahmat Allah itu datang sama kita nggak ujuk-ujuk gitu. Kalau kita pengen dapat rahmat Allah, kita harus memposisikan diri sebagai minal muhsinin. Kita harus memposisikan diri kita termasuk orang-orang yang banyak berbuat baik, berbuat ihsan. Karena kata Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu begitu dekat pada siapa? Orang-orang yang berbuat baik. Udah berbuat baik aja. Kalau kita berbuat baik, Allah pasti akan merahmati kita. Sama istri harus baik, sama anak harus baik, tangga harus baik, orang tua harus baik. Nanti Allah akan meliputi rahmatnya kepada kita. Gitu, ya. Jadi hidup kita nih harus diliputi rahmatnya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita bertebar tiap hari. Wa inna kinnar adzabi u'adzibu biki man asya. Dan engkau, hai neraka, engkau ini adalah azabku. Aku akan mengazab dengan engkau man asya, kepada orang yang aku kehendaki. Walikaikuma alayya mil'uha. Dan masing-masing di antara kalian, akulah yang akan menentukan isinya. Gitu. Jadi yang memutuskan orang itu nanti di surga neraka siapa? Allah. Karena alayya mil'uha. Masing-masing dari kalian, akulah yang akan memenuhi isinya. Gitu. Maka Nabi menyuruh kita, kalau kita minta surga, mintalah surga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Jemaah semuliakan, nah ini hadis ini menjadi ibrah buat kita. Bahwasanya masing-masing tempat surga neraka itu
udah ada jatahnya masing-masing. Tinggal kita ya posisikan diri kita. Dan kita nggak boleh merasa hina, rendah ketika Allah mentakdirkan kita menjadi orang-orang yang miskin atau fakir atau duafa. Karena seandainya kita ridho kepada Allah, sabar atas takdir Allah, atas kedoiban kita, ya, maka Allah akan menempatkan kita di surganya. Karena ya orang miskin yang bersabar ya lebih Allah cintai daripada orang kaya yang sombong ya. Nah, ini hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti ar-rajulus saminul azim yaumal qiyamah la yazinu indallah janaha ba'udatin muttafaqun alaihi. Sesungguhnya kata Nabi, akan datang nanti di hari kiamat seseorang yang tubuhnya besar, gemuk ya. Nih, nanti dari kiamat ada orang tuh tubuhnya gede, besar, gemuk ya. La yazinu indallah, tapi di sisi Allah nggak ada nilainya melebihi sayap seekor nyamuk. Gede, gemuk ya. Fisiknya doang ya, fisiknya doang. Di sisi Allah nggak ada nilainya ya. Karena orang ini mungkin cuma gede badan doang, nggak ada amal soleh yang ikhlas, dosanya banyak gitu ya, hatinya sombong, dengki ya. Jadi kiamat ditimbang ya, ya ditimbang sama Allah amal-amalnya. Tubuh yang gede, besar, gemuk itu karena minim amal soleh di sisi Allah ya nggak bernilai ya, kecuali hanya ya seberat sayap nyamuk. Nyamuk itu sayapnya kalau ditimbang ada berapa on Pak? Bu, tangkap nyamuk dah. Dua, ada nggak 2 on? Se-on? Nggak ada. Menunjukkan betapa ya Allah ringannya. Ya, maka dari itu ya jangan pernah kita menilai orang itu dari bobot badannya, dari perlente ya penampilannya ya, jangan pernah itu. Jangan pernah kita kagum dengan harta yang dimiliki oleh orang lain ya. Baik, lanjut hadis yang kelima, wa anhu anna imra'atan sauda kanat taqumul masjida aw syaban faqadaha aw faqadahu Rasulullah fasa'ala anha wa qalu mata, bahwa seorang wanita berkulit hitam zaman Nabi, ada wanita berkulit hitam, karena takumul masjid, adalah wanita itu sering Nabi lihat sering menyapu masjid, sering bersihin masjid. Papa qadaha, namun Nabi enggak mendapatinya lagi. Nabi merasa kehilangan gitu, enggak nemuin dia lagi. Pasala anha, Nabi tanya sama sahabat-sahabat tentang dia, kemana nih orang kok nggak kelihatan gitu. Biasanya ada yang suka nyapu gitu ya, ini nggak ada yang nyapu. Mana tuh orang hitam, anak perempuan tua tuh yang kulitnya hitam yang sering nyapu, kok nggak ada. Nabi tanya. Faqalu, jawab sahabat, mata, dia udah mati ya Rasulullah, udah mati dia ya. Afala kuntum adantumuni lahu, mengapa kalian tidak mengabari aku? Maka annahum saggaru amroha, seolah-olah ini mereka ini sahabat saggaru, anggap enteng nih orang, anggap apa tuh namanya, cuman perempuan hitam gitu ya, cuman perempuan hitam miskin mati, ngapain sih mesti ngasih tahu Nabi gitu ya, mungkin begitu ya, pandangan sahabat Nabi nih.
yang meninggalkan cuman orang kere, hitam lagi kan, gitu. Ngapain sih kesalahan Nabi gitu? Jadi dianggapnya remeh, gitu, diremehin. Jadi Nabi nggak bisa tahu kalau orang ini mati. Sahabat, ya, lantas Nabi berkata, duluni ala qabrihi, berikan aku, tunjuki aku di mana kalian memakamkannya, di mana kalian menguburkannya. Padalluhu, maka Nabi ditunjukin, dianterin ke makamnya. Fasalla alaiha, Nabi nyolatin perempuan yang hitam itu, yang udah mati itu. Di mana dibayanginnya? Di kuburnya. Ini menjadi dalil hadis bolehnya kita kalau terlambat nyolatin jenazah, boleh nyolatin di kuburnya, karena dia ada hadisnya. Ini juga dalil tentang bolehnya sholat jenazah bil ghaib. Ya. Udah 2 hari lewat sholatin, boleh. Ini orang udah lewat, ya. Udah lewat, sholatin. Summa qala, setelah Nabi sholat, salam, Nabi berani bersabda, inna hadhil kubur mamnu'atun zulmatun, sungguhnya kubur ini dipenuhi dengan kegelapan. Nabi tahu kubur ini sedang dipenuhi kegelapan. Ala ahliha, atas penghuninya. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala sekarang menerangi kuburnya dengan sebab sholatku. Tuh. Di sholat Nabi itu menjadi syafaat bagi umatnya. Nabi nyolatin tuh kuburnya, yang awalnya kuburnya gelap menjadi terang. Kenapa? Nabi itu nur, ya. Nabi itu memiliki cahaya, sehingga cahaya Nabi itu, ya, bisa, ya, menjadi, ya, membuat terang, ya, kuburnya itu. Sholatnya Nabi itu menjadi terang kuburnya itu. Muttafaqun alaih, hadis ini, ya, muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Udah aja, ya. Udah waktu. Baik, sampai di sini, ya. Ada yang mau tanya? Dipersilakan. Jamaah sekalian yang mau nanya, tafadhol. Ada? Enggak ada. Cukup. Baik, cukup ya. Nanti insya Allah sambung lagi karena masih ada 2 hadis lagi, ya. Insya Allah nanti disambung di bulan depan, ya. Baik, kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.